Assalamualaikum, selamat datang di kelas IPA. Kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah yang ada di KD 3.7 dan 4.7. Yuk langsung kita mulai. Tunggu. Sebelumnya coba deh, letakkan tangan kamu di dada sebelah kiri. Apakah kamu bisa merasakan sesuatu? Ya, kita bisa merasakan detak jantung. Kira-kira kenapa ya jantung kita bisa berdetak? Kita telusuri yuk. Jantung adalah salah satu superhero dalam tubuh kita loh. Walaupun ukurannya kurang lebih hanya sebesar kepalan tangan, tapi jantung punya tugas dan peran yang penting. Setiap harinya jantung kita bisa berdetak selama 100.000 kali untuk menyalurkan sekitar 2.000 galon darah ke seluruh tubuh. Nutrisi dari makanan yang dimakan, air, dan oksigen adalah faktor yang penting untuk menjaga keberlangsungan makhluk hidup. Darah akan mengalirkan zat-zat tersebut ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, di tubuh kita terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Untuk menjaga agar darah terus mengalir dalam tubuh kita memerlukan sistem pemompa. Dan dalam hal ini jantunglah yang berperan sebagai pompa. Sekarang kita lihat jantung kita lebih dalam yuk. Jantung manusia punya 2 serambi dan 2 bilik. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Darah akan menjadi kaya oksigen karena menyerap oksigen dari paru-paru. Jantung akan mulai bekerja saat darah yang mengandung oksigen dari paru-paru masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Saat serambi kiri berkontraksi, darah yang terkumpul akan mengalir menuju bilik kiri. Kemudian, saat bilik kiri berkontraksi, darah yang kaya akan oksigen tersebut dipompa dan dialirkan melalui aorta ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Darah mengalir ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh arteri. Arteri akan bercabang menjadi kapiler untuk menjangkau berbagai organ yang berbeda dalam tubuh. Darah dalam tubuh kemudian akan terdeoksigenasi dan kapiler darah akan tercampur untuk membentuk pembuluh darah yang lebih tebal, bernama pembuluh vena. Nah, pembuluh vena inilah yang akan membawa darah yang miskin oksigen ke jantung. Pembuluh vena yang secara khusus membawa darah miskin oksigen adalah vena cava. Darah yang miskin oksigen ini kemudian akan masuk ke serambi kanan. Saat serambi kanan berkontraksi, darah ini akan mengalir ke bilik kanan. Bilik kanan kemudian berkontraksi dan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya, paru-paru akan melakukan pertukaran gas terhadap darah, sehingga darah yang miskin oksigen tadi akan kembali kaya dengan oksigen. Setelah darah dipenuhi dengan oksigen, maka akan kembali dialirkan ke jantung. Dan dimulai lagi deh siklus peredaran darahnya. Wah, luar biasa banget ya kerja jantung dan kawan-kawannya ini. Sekarang sudah paham ya behind the scene dari adanya detak jantung kita? Videonya sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.